teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Valdan Tovina Ramandei, NIM 14862061961, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 9 komponen penting dalam literasi baca tulis yang akan saya jelaskan pada poin yang ketiga dalam komponen literasi baca tulis, yaitu tentang pengetahuan alfabet. Baik teman-teman, selamat menyaksikan. Baik teman-teman, jadi pada poin yang ketiga ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang pengetahuan alfabet. Apa sih itu pengetahuan alfabet? Pengetahuan alfabet merupakan pemahaman tentang nama, bentuk, dan juga bunyi daripada huruf-huruf dalam alfabet. Adapun bunyi-bunyi dari huruf dalam alfabet. Baik teman-teman, sebelum kita pelajari tentang nama, bentuk, dan juga bunyi, serta bunyi daripada huruf-huruf dalam alfabet, yaitu mulai dari huruf A sampai huruf Z, dan adapun lainnya lagi tentang huruf-huruf, terlebih dahulu akan kita pelajari tentang huruf vokal. Apa saja sih huruf vokal yang teman-teman ketahui? Nah, berikut adalah huruf-huruf vokal yang dapat teman-teman pelajari. A, I, U, E, dan yang terakhir adalah O. Baik teman-teman, untuk lebih mempermudah teman-teman untuk menghafal dan mengetahui apa saja itu huruf vokal, saya telah menyediakan lagu. Teman-teman dapat mendengarkan dan mengikuti. Buka mulutmu, a a a, mana gigimu, i i i, majukan mulut, u u u, mana senyummu, e e e, bulatkan mulut, o o o. Itulah bunyi huruf vokal. Baik teman-teman, itulah huruf vokal dan juga lagu yang dapat membantu teman-teman menghafal ataupun mengingat huruf vokal. Baik teman-teman, ketika tadi kita telah mempelajari mengenai huruf vokal, selanjutnya kita akan membahas tentang huruf-huruf dalam alfabet, mulai dari huruf A sampai huruf Z. Yang pertama adalah huruf A, kita akan mempelajari tentang bentuk, nama, dan juga bunyinya, mulai dari A sampai Z. Oke, yang pertama adalah huruf A. Huruf A, ini namanya huruf A. Bentuknya adalah dapat kita buat seperti demikian. Dari bagian atas sebelah kiri, kita tarik ke bagian bawah sebelah kanan. Dan yang berikutnya dari atas sebelah kanan, kita tarik ke bawah sebelah kiri. Lalu kita membuat garis tengah atau garis datar di bagian tengahnya. Nah, sekali lagi, seperti ini. Dari kiri atas, tarik ke kanan bawah, dari kanan atas, tarik ke kiri bawah. Setelah itu kita membuat garis datar di bagian tengah. Nah, itulah bentuk daripada huruf A, dan bunyinya adalah A. Dapat digunakan pada kata ayam. Yang berikutnya adalah huruf B. Ini adalah huruf B, bentuknya adalah kita membuat satu garis lurus dari atas sampai ke bawah. Setelah itu kita membuat garis lengkung dari sambungan daripada garis lurus tadi, kita bawa di bagian atasnya. Setelah itu membuat garis lengkung, tetapi tidak sampai di bawah, sampai di bagian tengah. Setelah itu kita membuat lengkungan yang kedua dari bagian tengah sampai ke mentok di garis bagian bawah. Nah, sekali lagi, garis lurus, lalu membuat dua garis lengkung. Nah, seperti itu. Dah, bunyinya adalah B. Dapat digunakan pada kata bebek.
Yang berikutnya adalah huruf C, hampir sama nih. Ini adalah huruf C, hampir sama dengan tadi huruf B, namun ada garis pembatasnya. Dan juga arahnya terbalik, seperti huruf B dari sebelah kiri ke kanan, dan ada pembatasnya. Namun pada huruf C sama juga, dari sebelah kiri dibuat garis ke sebelah kanan, namun tidak ada pembatasnya. Nah, setelah itu, itulah bentuk daripada huruf C dan bunyinya adalah C dan dapat digunakan pada contoh kata cicak. Yang berikutnya adalah huruf D. Ini adalah huruf D. Bentuknya dapat kita membuat garis lengkung di bagian depannya dari arah sebelah kanan ke sebelah kiri dan kembali lagi ke sebelah kanan. Lalu membuat satu garis lurus yang dapat menghubungkan dua titik daripada lengkungan tadi dari titik bagian atas dan juga bawah seperti ini. Kita buat sekali lagi, garis lengkung dan garis datar. Nah, itulah bentuk daripada huruf D, bunyinya adalah D. Dapat digunakan pada contoh kata dinosaurus. Nah, yang berikutnya adalah huruf E. Ini adalah huruf E. Bentuknya adalah dapat kita buat bersama-sama mulai dari membuat satu garis lurus dari atas sampai ke bawah. Lalu di bagian atas kita membuat garis datar mulai dari bagian atasnya kita membuat garis datar dari arah sebelah kanan kita tarik ke sebelah kiri. Nah, begitu pula di bagian tengah. Dan yang bagian terakhir paling bawah. Nah, sekali lagi membuat garis lurus, membuat garis datar di bagian atas, garis datar di bagian tengah, dan di bagian bawah. Nah, itulah bentuk daripada huruf E, dan bunyinya adalah E. Dapat digunakan pada contoh kata elang. Yang berikutnya adalah huruf F. Huruf F bentuknya hampir sama dengan huruf E tadi. Jadi, dapat dibuat garis lurus dari atas sampai ke bawah, dan di bagian kiri kita menyambungkan namun tidak mempunyai 3 garis datar, hanya memiliki 2 garis datar di bagian atas dan di bagian tengah, seperti demikian. Jadi kita buat dari atas garis lurus, lalu di bagian garis atas kita membuat garis datar, dan di bagian tengah kita membuat garis datar. Nah, itulah bentuk daripada huruf F. Huruf F dan bunyinya adalah F, dapat digunakan pada contoh kata flamingo. Yang berikutnya adalah huruf G. Ini adalah huruf G. Bentuknya adalah kita membuat garis lengkung dari bagian sebelah kiri, kita tarik ke bagian sebelah kanan, terus lengkung sampai ke bagian bawah, lalu kita menarik ke bagian atas, lalu membuat garis datar. Nah, sekali lagi membuat lengkung ke bagian atas, lalu membuat garis datar. Nah, itulah bentuk daripada huruf G. Bunyinya adalah G. Dapat digunakan pada contoh kata gajah. Yang berikutnya adalah huruf H. Bentuk daripada huruf H adalah kita membuat 2 garis lurus di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Pertama kita membuat garis lurus di bagian sebelah kanan dan yang berikutnya di bagian sebelah kiri. Lalu membuat garis datar yang menghubungkan kedua garis lurus tersebut. Nah, seperti ini. Sekali lagi, garis lurus di bagian sebelah kanan, garis lurus di sebelah kiri, dan membuat garis datar di bagian tengah. Nah, seperti itu bentuk daripada huruf A. Bunyinya adalah H. Dapat digunakan pada contoh kata harimau. Yang berikutnya adalah huruf I. Ini adalah huruf I. Bentuknya adalah kita membuat 1 garis lurus dari atas hingga ke bawah. Sekali lagi, 1 garis lurus dari atas sampai ke bawah. Nah, itulah bentuk daripada huruf I. Bunyinya adalah
I dapat digunakan pada contoh kata ikan. Yang berikutnya adalah huruf J. Bentuk daripada huruf J adalah kita membuat satu garis datar dari sebelah kanan kita tarik ke sebelah kiri, lalu kita membuat agak menyerong sedikit garis tengah garis lurus ke arah sebelah kanan, lalu kita membuat garis datar lagi kembali dari arah sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, seperti ini. Kita ulangi sekali lagi. Garis datar dari kanan ke kiri, garis serong dari arah sebelah kiri ke kanan, lalu membuat garis datar dari arah sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, itulah bentuk daripada huruf J, dan bunyinya adalah J. Dapat digunakan pada contoh kata jerapah. Yang berikutnya adalah huruf K. Ini adalah huruf K. Bentuknya adalah dapat kita buat satu garis lurus dari atas sebelah kanan sampai ke bagian bawah, lalu kita membuat satu titik di tengahnya, lalu kita membuat garis dari bagian sebelah kanan bagian sebelah kanan tengah, kita tarik ke bagian sebelah kiri atas. Yang berikutnya, dari bagian titik yang tadi kita hubungkan lagi di bagian tengah, garis lurus bagian tengah kita tarik ke bagian kiri sebelah bawah. Nah, sekali lagi, garis lurus, setelah itu garis dari bagian tengah ke kiri atas, dan dari garis bagian tengah ke kiri bawah. Nah, itulah bentuk daripada huruf K. Bunyinya adalah K. Dapat digunakan pada contoh kata kuda. Yang berikutnya adalah huruf L. Ini adalah huruf L. Nah, bentuknya adalah dapat kita membuat hampir sama seperti huruf I, namun huruf L ini dia memiliki kaki ke bagian sebelah kanan, kaki ke bagian sebelah kiri. Jadi contohnya seperti begini. Membuat satu garis lurus di sebelah kanan, lalu membuat satu garis datar dari arah sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, kita ulang sekali lagi. Dari garis lurus dari atas ke bawah, lalu dilanjutkan dari bagian bawah tadi dihubungkan dari garis sebelah kanan, kita membuat garis datar ke garis sebelah kiri. Nah, seperti itu. Itulah bentuk daripada huruf L. Dapat digunakan pada contoh kata lumba. Yang berikutnya adalah huruf M. Pada huruf M ini adalah huruf M ya teman-teman. Nah, bentuk daripada huruf M adalah, baik teman-teman, ini adalah huruf M. Bentuknya adalah kita membuat satu garis lurus di bagian sebelah kanan. Setelah itu kita membuat dua garis yang membentuk huruf V dan dihubungkan ke bagian tengah. Lalu yang terakhir membuat garis di bagian sebelah kiri, garis lurus dari atas sampai ke bawah. Nah, itulah bentuk daripada huruf M. Bunyinya adalah M. Dapat digunakan pada kalimat, pada contoh kata merpati. Yang berikutnya adalah huruf N. Huruf N hampir sama dengan huruf M, namun ada bagian yang dihilangkan. Contoh bentuknya adalah membuat satu garis lurus dari atas sampai ke bawah. Setelah itu dihubungkan lagi di bagian garis lurus tadi sebelah kanan. Kita membuat garis yang berikutnya agak miring dan kita tarik ke bagian kiri sebelah bawah. Dan setelah itu dari bawah kita lanjutkan ke bagian kiri atas. Nah, seperti itu. Itulah bentuk daripada huruf N dan bunyinya adalah N. Dapat digunakan pada contoh kata nyamuk. Baik teman-teman, jadi bentuk tadi huruf O sudah saya jelaskan. Bunyinya adalah O. Sekali lagi bunyinya adalah O. Dapat kita gunakan pada contoh kata onta. Oke teman-teman, selanjutnya adalah huruf P. Huruf P, ini adalah huruf P, bentuknya kita membuat garis lurus dari atas sampai ke bawah. Yang berikutnya mulai dari
garis bagian atas, kita hubungkan dan kita membuat garis ke arah sebelah kanan membentuk perut, tetapi tidak dihubungkan pada garis yang bagian bawah, hanya sampai di tengah seperti ini. Nah, itu adalah bentuk daripada huruf P. Bunyinya adalah P. Dapat digunakan pada contoh kata panda. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Ada huruf Q. Huruf Q bentuknya adalah kita membuat lingkaran seperti tadi awalnya kita membuat huruf O, tetapi Q agak sedikit berbeda. Kita membuat satu titik dan membuat lingkaran hingga kembali pada titik awal. Lalu kita membuat ekor daripada huruf Q. Nah, itu adalah bentuk daripada huruf Q. Dan bunyinya adalah Q. Dapat kita gunakan pada contoh kata wall. Baik teman-teman, kita lanjutkan pada huruf R. Huruf R, ini adalah huruf R bentuknya, teman-teman dapat membuat garis dari atas lurus ke bawah. Hampir sama dengan huruf P ya teman-teman, tetapi bedanya R ini memiliki kaki ke depan. Jadi kita membuat garis dari atas hingga ke bawah. Yang berikutnya kita membuat perut dari bagian atas, kita tarik garis lengkung ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, sampai ke bagian tengah. Mentok di bagian tengah ya teman-teman. Lalu kita lanjutkan membuat kaki ke depan. Nah, begitulah bentuk daripada huruf R. Bunyinya adalah R. Contoh katanya adalah rusa. Yang berikutnya kita lanjut pada huruf S. Huruf S kita membuat bentuknya. Kita membuat garis lengkung. Dari sebelah kiri kita tarik ke bagian kanan hingga kembali ke sebelah kiri. Lalu kita lanjutkan membuat garis lengkung disambungkan dari lengkungan yang pertama. Kita tarik lagi membuat garis lengkung kembali ke arah sebelah kanan. Nah, kita ulangi sekali lagi. Nah, seperti itu. Itulah bentuk daripada huruf S. Dan bunyinya adalah S. Dapat digunakan pada contoh kata sapi. Kita lanjut pada huruf yang berikut yaitu huruf T. Ini adalah huruf T. Bentuknya teman-teman dapat ikuti, kita membuat garis lurus mulai dari atas kita tarik ke bawah. Lalu kita membuat garis datar di bagian atas seperti antena. Kita garis dari sebelah kanan ditarik ke sebelah kiri garis datar. Sekali lagi. Nah, itu adalah bentuk daripada huruf T. Bunyinya adalah T. Contoh kata yang dapat digunakan adalah tupai. Kita lanjut pada huruf U. Huruf U bentuknya kita membuat garis lurus dari atas sampai ke bawah, lalu kita hubungkan membuat garis lengkung ke arah sebelah kiri, lalu dari bawah kita tarik ke atas. Dari bawah sebelah kiri kita tarik ke atas. Seperti ini. Sekali lagi. Nah, itulah bentuk huruf U. Bunyinya U. Dapat digunakan pada kata ular. Kita lanjut adalah huruf V. Ini adalah huruf V. Bentuknya kita tarik dari bagian kanan sebelah atas, ditarik ke kiri bagian bawah. Lalu kita hubungkan dari garis titik di bagian bawah sebelah kanan, kita tarik ke kiri atas.
Sekali lagi, dari kanan atas kita tarik ke kiri bawah, dan dari kiri bawah kita lanjutkan ke kiri atas. Nah, itulah contoh bentuk huruf V. Bunyinya adalah V. Dapat kita gunakan pada contoh kata vikuna. Yang berikutnya adalah huruf W. Bentuknya kita tarik dari atas, kita tarik garis lurus ke bagian sebelah kiri bawah, lalu kita tarik ke bagian atas sebelah kiri, kita lanjutkan lagi ke bagian kiri sebelah bawah, dan kita tarikan lagi ke atas bagian kiri sebelah atas. Nah, sekali lagi. Nah, itulah contoh bentuk daripada huruf W. Bunyinya adalah W. Dapat kita gunakan pada kata walet. Baik teman-teman, kita lanjut pada huruf X. Bentuknya adalah kita membuat garis melintang dari kiri sebelah atas, kita tarik ke kanan sebelah bawah. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita membuat lagi dari kanan atas kita tarik ke kiri bawah. Nah, jadi seperti ini. Itulah bentuk huruf X. Bunyinya adalah X. Dapat digunakan pada kata X right trat. X right tetra. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada huruf yang berikutnya, yaitu huruf Y. Huruf Y bentuknya adalah kita tarik dari bagian sebelah kanan atas, kita tarik ke kiri bawah. Kita lanjutkan lagi dari kiri bawah, kita tarik ke kiri atas. Lalu kita membuat kaki dari kedua hubung yang dihubungkan dari bagian kanan atas dan kiri atas. Kita tarik ke bagian bawah, membentuk cagang kartafel. Berikut adalah contoh daripada bentuk huruf Y. Baik teman-teman, bunyinya adalah Y. Dapat kita gunakan pada contoh kata yak. Baik teman-teman, yang terakhir adalah huruf Z. Huruf Z bentuknya adalah kita membuat garis datar mulai dari kanan bagian atas, kita tarik ke sebelah kiri. Yang berikutnya, kita hubungkan dari sebelah kiri atas, kita tarik ke kanan bagian bawah. Setelah itu, kita lanjutkan dengan membuat garis datar lagi ke arah sebelah kiri, ditarik dari sebelah kanan tadi ke sebelah kiri. Nah, sekali lagi. Nah, berikut adalah bentuknya. Jika teman-teman sudah ketahui, jadi bunyinya adalah Z. Sekali lagi bunyinya adalah Z. Dapat digunakan pada contoh kata zebra. Baik teman-teman, itulah tadi pengetahuan alfabet mulai dari pemahaman tentang nama, bentuk, dan juga bunyi, serta bunyi daripada huruf dalam alfabet dan juga huruf vokal. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, sampai jumpa.